Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah. Selamat pagi sahabat. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Di pagi hari ini kita mau sama-sama mendekat pada Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Mari berjalan bersama-sama selalu dengan kami. Ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalam hati kami Engkau yang tahu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, sedalam hati kami Engkau yang tahu. Bahkan mungkin kami sebagai umat-Mu, kami malah tidak bisa tahu sedalam hati kami Tuhan. Tapi seberapa hebat kami mau menyembunyikan hati kami, Kau bongkar semuanya. Ajari kami untuk punya hati yang mengenal akan Engkau Tuhan. Mengenal akan jalan-jalan-Mu, mengenal akan rencana-Mu, sehingga tidak banyak distorsi, tidak banyak gangguan yang masuk dalam hati kami, sehingga mengiritasi hati kami Tuhan. Kami tahu banyak hal bisa dilakukan di dunia ini, tapi Alkitab berkata tidak semua hal berguna, bahkan akan membuang waktu kami semua. Ajari kami punya hati yang bijaksana ya Tuhan, punya hati yang sanggup merendahkan hati, sehingga kami hanya mau yang daripada-Mu saja. Sehingga apa yang kami perjuangkan dengan jerih lelah, dengan sungguh-sungguh, bukanlah membuang waktu yang percuma. Kami tahu rencana-Mu yang terbaik. Kami tahu yang kami upayakan belum tentu sesuai dengan apa yang kami butuhkan, sehingga kami di dunia ini juga pasti mengalami penolakan,
karena Kau buat kami punya hati dan karakter yang semakin hari semakin kuat Tuhan. Terima kasih untuk proses-Mu, terima kasih juga untuk ujian-Mu. Biarlah pagi hari ini, selamat pagi sahabat, di hari Sabtu yang indah ini Tuhan, ajar kami terus mampu mengucap syukur, biarlah damai, sejahtera, sukacita, surga mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat semua yang letih, lesu, dan berbeban berat Tuhan. Kau berikan kelegaan buat kami semua. Buat yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Buat yang susah ada penghiburan. Dan yang sakit Tuhan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membutuhkan mujizat Tuhan, tangan-Mu terulur buat kami semua yang membutuhkan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajari hamba-Mu Tuhan untuk sharing, berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Berikanlah roh wahyu, hikmat, dan pengertian pada kami semua, sehingga kami sadar di bawah kolong langit tidak ada satupun nama yang sanggup menyelamatkan kami. Hanyalah Yesus Kristus Tuhan, Raja, dan segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah semua yang sharing pagi hari ini, dimanapun berada, di dalam kota, di luar kota, di luar pulau sampai ke mancanegara, kami belajar untuk kami saling berinteraksi. Kami tahu tidak mungkin kami belajar seorang diri tanpa kami punya komunitas. Dan biarlah saat kami mendengarkan selamat pagi sahabat ini Tuhan, tidak membuat hati kami mengeras, justru membuat hati kami merunduk, dan kami mau ikut dalam proses-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang dibawa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, proses yang Tuhan inginkan, katakan dengan iman, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita masuk dalam hari Sabtu yang luar biasa, tanggal 27, dan kita masuk ke akhir bulan Juni. Cepat sekali rasanya, sebentar lagi bulan Juli. Artinya kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup Anda semakin hari akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih lagi bukan cuma Tuhan yang senang saudara, tapi Anda akan mengalami banyak hal, banyak proses, dan hasil akhir dari proses itu adalah sebuah kebahagiaan buat Anda dan keluarga kita semuanya. Bagi Anda yang suka membuang-buang waktu dengan hal-hal yang dari dunia ini, ingat baik-baik, terlalu banyak gangguan, terlalu banyak gemuruh di kepala ini, ya kan? Baik dari AI, dari keduniawian, dari media, dari apapun, saudara, akan membuat Anda tidak akan kemana-mana. Nah, hari ini kalau saya disuruh sharing, saya akan sharing dengan tema ketika Tuhan diam, tetapi surga sedang bekerja. Ketika Tuhan diam, tetapi surga sedang bekerja adalah sebuah hal yang harus kita sama-sama pelajari. Saya buat sebuah subjudul, jangan salah menilai musim yang sedang Anda jalani, saudara. Karena kita terlalu banyak kebisingan, sehingga kita banyak mengalami salah dalam menilai. Nah, hari ini kita mari sama-sama belajar, kita sama-sama lihat firman Tuhan. Pernahkah kita merasa bahwa kita itu sudah berdoa gitu ya? Ya pagi saat teduh, kita merasa kita sudah berdoa, membaca Alkitab, tapi doa kita kok belum ada jawaban. Pernah, saudara pernah? Angkat tangan yang pernah? Saya juga pernah, gitu kan? Artinya kan wajar, saudara. Bukan Tuhan tidak menjawab doa, jawabannya pasti ada. Ya, tunggu atau tidak, kan gitu aja, saudara ya. Kan cuman gitu sebenarnya. Ya, tunggu atau tidak. Lah kalau orang dijawab tunggu kan nggak sabar, dijawab tidak nggak terima, akhirnya pindah ke dunia. Nah, ini yang kita harus sama-sama pahami pagi hari ini. Itulah kenapa saya mengingatkan channel YouTube GPI Lamer Tengah Raya, program Selamat Pagi Sahabat. Ini program bukan punya saya atau punyanya GPI Lamer Tengah Raya, tapi milik Anda semua, di mana Anda bisa memberikan masukan, bertanya di kolom komen. Kalau di kolom live chat bisa hilang di kolom komen. Anda ingin membahas sesuatu, menaikkan sesuatu, Anda ingin konsultasi, Anda bisa hubungi
hotline GPI Lamir Tenggaraya, atau Anda bisa hubungi nomor telepon PSTN di Sekretariat GPI Lamir Tenggaraya, mau minta didoakan silakan saudara. Karena ini kita ada di lokasi yang mungkin berbeda, namun kita bisa saling berinteraksi, saling menguatkan, dan kita saling sama-sama belajar. Iya ya, yang tak pikir benar ternyata ada yang saya miss di sana. Nah, mungkin kita sudah belajar, sudah berusaha berdoa tapi belum ada jawaban. Kita sudah setia melayani seperti apa panggilan kita, tapi keadaan justru semakin sulit. Loh, bisa toh Pak? Loh ya jelas bisa toh saudara. Kita melayani situasi semakin sulit karena apa? Ya banyak hal. Karena kita mengalami proses, atau mungkin kita sedang diuji. Tapi kan kita harus tahu, yang mengalami sulit itu kan dan enggak cuma kita, saudara. Betul ya. Apalagi Anda lihat listriknya biarpet, ya kan? Nanti khawatir, ya kan? Nanti kalau mau ngajak pergi makan enak sama keluarga, mikir, nanti gimana ya, gitu kan? Terus kita ngirit aja. Gini loh saudara, kalau emang Anda itu sudah mengatur keuangan dengan baik, mengembalikan persepuluhan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, hidup Anda tuh tidak akan kekurangan. Yang membuat kekurangan tuh kalau kita tuh ada rasa iri hati membandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu yang membuat berat saudara. Ya, nanti tetangga beli lemari es baru yang kedinginan kita. Ya buat apa saudara? Nanti tetangga beli mobil baru, kita panas. Nah itu yang membuat kita itu akan nggak pernah merasa cukup. Nah itu kan, kita setia melayani karena kita sudah dikasihi Tuhan. Kita sebagai ucapan terima kasih, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengalami keadaan sulit, belajar untuk mengucap syukur. Saudara. Pak, saya sudah memberikan yang terbaik, tapi pintu-pintu belum terbuka. Nah, berarti kan kita harus belajar pintu-pintu belum terbuka. Kalau belum terbuka, namanya pintu-pintu pasti butuh kunci-kunci. Saudara ya, kunci-kunci. Seperti saya pernah bawakan SPW, kita akan mendapatkan kunci-kunci kerajaan surga. Bukan cuma satu kunci, tapi banyak kunci untuk membuka. Nah otomatis itu membuka itu kan butuh kesiapan kita, saudara. Itulah kenapa jangan marah kalau kita tuh dipersiapkan. Karena untuk mendapatkan kunci itu kan pada orang-orang yang pantas, yang bisa menerima tanggung jawab. Ya kan? Kalau hatinya tuh hati yang tidak pantas, ya nggak akan terima tanggung jawab, nggak akan terima kunci. Kenapa Pak? Seolah-olah Tuhan diam. Loh kan cuma seolah-olah, kan menurut kita. Ya kan? Sampai sekarang bersyukur kalau Anda tidak meninggalkan gereja, tidak meninggalkan pelayanan, tidak meninggalkan doa. Tapi kalau Anda diam-diam ngomong dalam hati, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Nah ini yang kita sharingkan. Sudah benar kita nggak meninggalkan gereja, tidak meninggalkan pelayanan, tidak meninggalkan doa. Tapi diam-diam mungkin Anda berkata, Tuhan, Engkau di mana? Sahabat, jangan salah menilai musim yang sedang kita jalani. Ingat baik-baik. Diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kemarin saya sharing di ibadah, saudara 2 kali ibadah. Dan besok, puji Tuhan, saya akan melayani Anda 2 kali ibadah. Dengan tema, saat langit belum menjawab, jangan turun dari mezbah. Saya ulangi lagi, besok saya akan sharing 2 kali ibadah dengan tema saat langit belum menjawab, jangan turun dari mezbah. Masalahnya langit belum dijawab, sudah buru-buru turun dan meninggalkan mezbah. Nah, itulah kenapa kita hari ini belajar, kita sama-sama mengenal dulu, mempersiapkan hati, pikiran kita. Untuk besok kita akan sama-sama belajar. Diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadang-kadang justru Tuhan terlibat diam. Terlibat tapi kelihatannya diam. Surga sedang bekerja paling sibuk dalam hidup Anda dan saya, saudara. Walaupun Anda lihatnya diam, kelihatannya Tuhan terlihat diam, terlibat diam.
Mari kita lihat Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada beberapa poin yang saya mau sharingkan di pagi hari ini, di hari Sabtu yang luar biasa. Anda bisa menikmati weekend bersama keluarga. Besok kita juga bisa ibadah. Yang poin yang pertama ingin saya sharingkan, Tuhan bekerja dalam keheningan, saudara. Tuhan bekerja dalam keheningan. Setiap kali Anda menanti-nantikan Tuhan, ingat baik-baik, pasti mendapat kekuatan baru. Ketik di live chat, saya menjadi orang yang menantikan Tuhan. Dan saya pasti mendapat kekuatan baru. Yang mau katakan, saya mau ya Tuhan. Amin. Nah, poin yang pertama saya akan sharing, saudara. Tuhan itu bekerja dalam keheningan. Di mana ayatnya, Pak? Tuhan bekerja dalam keheningan. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12 dikatakan, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang memecah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Jadi bukan Tuhannya, saudara. Angin besar dan kuat itu membelah gunung-gunung, memecah bukit batu, mendahului Tuhan. Perhatikan berikutnya. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Wah, gempa. Perhatikan berikutnya. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12 dikatakan, dan sesudah gempa itu datanglah api. Dan dikatakan lagi, sudah, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, baca yang keras, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saudara, Elia menunggu Tuhan lewat. Saudara. Ia mengira Tuhan akan datang lewat angin besar. Itu kan cuma perkiraan. Ia mengira Tuhan akan datang lewat gempa bumi, lewat api. Tetapi ternyata Tuhan hadir dalam suara angin sepoi-sepoi basah. Bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kadang kita mencari mukjizat yang besar, yang amazing, kelihatan mata, bisa demo langsung ke depan banyak orang. Mukjizat besar. Tapi ternyata Tuhan sedang bekerja diam-diam. Kenapa kok gitu, Pak? Saya coba belajar, saya gumuli gitu ya. Mungkin hati anak-anaknya yang sedang Tuhan lembutkan. Karena kalau itu datangnya dalam bentuk angin besar, gempa, mungkin sombongnya kita keluar. Yang dimuliakan bukan Tuhan, tapi ya doaku hebat kan, ya dijawab kan. Nah itu butuh hati yang lembut, saudara. Mungkinlah kenapa saya ngomong mungkin, hati kita ini sedang Tuhan lembutkan. Karena kalau doa itu dijawab, Tuhan itu hadir itu dengan hati yang sudah lembut, saudara. Mungkin juga yang kedua, pintu usaha yang sedang Tuhan siapkan. Saya ulangi. Bagi Anda yang mungkin daftar universitas, tes di perguruan tinggi negeri, mungkin belum keterima, ya jangan down, jangan kecil hati, saudara. Karena bisa jadi Tuhan buka pintu usaha yang lain yang sedang Tuhan siapkan. Anda akan diterima di suatu hari di perusahaan apa kan Anda nggak tahu. Yang dibutuhkan saat Anda lulus di perusahaan yang di bidang apa, kita juga nggak tahu. Makanya Tuhan akan berikan sesuatu yang Tuhan persiapkan dengan pintu yang berbeda. Saya kemarin sempat beberapa minggu lalu dapat kabar dari anak kami, Ripka, yang akan ke Taiwan. Ternyata fixnya
dapat beasiswa, saudara. Luar biasa kan? Nah ini artinya kan segini kan, kalau kita itu ditolak di perguruan tinggi negeri, punyalah iman bahwa Tuhan itu tidak diam. Tuhan sedang bekerja diam-diam. Berdoa, tanya lagi, aku harus melakukan apa? Bisa jadi Anda dibukakan sebuah pintu usaha yang berbeda yang sedang Tuhan persiapkan, saudara. Mungkin kesehatan yang sedang Tuhan pulihkan sekarang. Anda mungkin dalam pemulihan. Ingat loh saudara, mendoakan sesuatu, entah itu kesehatan, entah itu pekerjaan, apapun doanya, kan nggak bisa sekali doa. Setiap kali saya membawakan, baik dimanapun saya berada, diberi kesempatan untuk berdoa, mendoakan seseorang, mendoakan buat keluarga kami sendiri, berdoa buat jemaat. Saya selalu berdoa terus, baik itu kesehatan, kelepasan, berkat, pemulihan. Saya terus berdoa. Karena doa itu akan terus berlanjut. Ada yang langsung dijawab, tapi ada yang butuh didoakan rutin. Itulah kenapa ada sebuah ilustrasi. Ada orang ditanya, "Loh kamu makan kok nggak berdoa?" "Loh jangan salah Pak Pendeta. Waktu saya belanja, saya beli bahan-bahannya. Sebelum saya masukkan freezer, saya doa dalam nama Yesus. Semua bahan makanan dikuduskan dalam nama Yesus. Amin." Nah kan bahannya sudah saya kuduskan. Sehingga saya tinggal masak, nggak perlu doa lagi. Pada saat makan nggak perlu doa lagi. Efektif, efisien, sudah dikuduskan sejak masuk freezer. Begitu saudara. Memang dunia ini sangat cepat dalam berpikir, sangat cepat dalam membuat sesuatu lebih ringkas. Ya bukan seperti itu saudara. Kita mesti harus berdoa rutin, termasuk buat kesehatan. Bukan doa buat semua makanan 1 minggu. Saya doa Tuhan, semua yang saya masak 1 minggu, amin. Terus kita tiap hari gak usah berdoa seminggu, kan ngirit waktu. Bukan begitu saudara. Ingat, Tuhan tuh selalu ingin berhubungan, berfellowship dengan anak-anaknya. Mungkin Tuhan tuh sedang bekerja diam saat kita mencari mujizat besar. Tiba-tiba Anda sedang dalam proses ditolong orang lain. Siapa Pak? Kan kita nggak tahu. Lah saya juga nggak tahu pasti kan. Tapi kan Tuhan gerak kan. Kita kan nggak pernah tahu Tuhan menggerakkan hatinya siapa. Betul ya saudara? Kenapa? Karena Tuhan yang saya kenal dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah terlambat. Mari kita ngomong sama-sama yang kuat. Taruh tangan kanan kita di dada. Kalau Tuhan diam, kalau Tuhan diam, bukan berarti Tuhan pergi. Ngomong, kalau Tuhan diam, bukan berarti Tuhan pergi. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Yang Yesus katakan, yes. Saudara, tujuan Tuhan untuk hidup kita itu bukan semata-mata kita cuma supaya happy. Bukan cuma sekedar happy, bahagia. Tapi Tuhan ingin anak-anaknya bertumbuh dewasa dalam iman dan karakter. Saudara. Bagaimana bisa bertumbuh dengan iman dan karakter? Kalau masalah yang dihadapi, masalah itu terus kan nggak mungkin, saudara. Kita sama-sama paham saat kita masih anak-anak dulu. Pemahaman kita belum banyak tentang kehidupan. Pertanyaan kita masih pertanyaan yang lucu-lucu, saudara. Maka orang tua tahu, oh ini belum saatnya. Betul saudara ya, kalau kita sebagai orang tua di dunia aja tahu anak kita ini memang belum saatnya dikasih tanggung jawab lebih, ya nggak akan dikasih tanggung jawab lebih. Maka akan diproses, diajari pelan-pelan sehingga anak kita dewasa. Jangan begini ya sayang, kamu kalau melakukan ini stepnya tuh harus begini dulu, stepnya harus begini dulu. Lama-lama anak kita nurut, maka dia akan sudah siap diberikan kepercayaan lebih. Kalau anaknya bandel, dablek, ya kita akan terus beritahu dengan kesabaran. Sama saudara. Karena dengan
Tuhan memproses kita dengan kesabarannya, dengan dalam tanda petik seakan-akan Tuhan diam, itu membuat kita tumbuh dewasa, punya iman dan karakter. Itulah kenapa kebahagiaan kita itu salah satunya adalah saat kita diizinkan untuk bertumbuh dewasa. Tapi ingat saudara, kita bisa mencapai itu kalau kita terus ngerti tentang menjaga kekudusan. Jangan sakarepe dhewe saudara. Dulu sudah berhasil nggak ngerokok, sekarang stres, nunggu jawaban Tuhan. Diam-diam nggak ada orang ngerokok lagi, kan? Dulu sudah nggak pernah minum obat-obatan terlarang. Tapi karena stres, diam-diam Anda mulai minum lagi obat-obatan terlarang. Itu bukan dewasa, saudara. Itulah kenapa orang yang dewasa, orang kan bahagia. Orang yang bahagia itu kalau dia bisa mencapai prosesnya Tuhan dengan terus punya komitmen menjaga kekudusan yang sempurna. Ketika tahapnya itu jadi, tahap pertumbuhan itu yang Tuhan inginkan jadi, Tuhan tuh jauh lebih tertarik pada pertumbuhan umat, pertumbuhan anak-anaknya yang punya iman dan karakter dewasa. Bukan umat atau anak-anak yang punya iman dan karakter yang anak-anak terus. Itulah kenapa pasti ada ujian-ujian yang untuk membuat iman dan karakter Anda itu dan saya bertumbuh. Saudara. Poin yang kedua yang ingin mau saya sharingkan. Saudara. Yang kedua, masa penantian, berarti kan baik-baik, masa penantian bukan masa pemborosan. Sekarang lagi ngomong, banyak orang ngomong apa? Yang efektif itu loh, yang efisien. Kalau memang ini enggak kesuwen pakai cara C. A enggak bisa, B enggak bisa, C enggak bisa, D. Terus intinya jangan mau diproses lama-lama. Itu dunia ngajari kayak gitu, betul ya. Pengennya fast moving, kan? Mari kita lihat Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya ulangi lagi. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya ada ruang tunggu Tuhan, saudara. Kalau Anda masuk ruang tunggu, artinya karakter sedang dibentuk. Betul ya saudara ya. Dibentuk, orang tuh paling gak sabar kan kalau nunggu. Saya ini tipe orang yang gak sabaran. Anda pasti bisa melihat dari karakter kepribadian saya, terutama kalau Anda pernah belajar tentang psikologi, tentang personality terutama. Tapi berapa kali Tuhan tuh proses kami di area kesabaran. Kita diproses dari di bandara, tiba-tiba pesawat di-cancel 4 jam. Ya kan? Nanti belum lagi kesabaran di jalan raya, ada orang cari gara-gara. Anda sudah janjian dengan dokter, kita sudah duduk 1,5 jam, dokternya datang aja belum, saudara. Padahal sudah kesakitan. Loh itu kan di dunia aja kayak gitu, apalagi dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah terlambat. Tapi ingat, di ruang tunggunya Tuhan, karakter kita sedang dibentuk. Di ruang tunggunya Tuhan, kesabaran kita sedang diperbesar. Di ruang tunggunya Tuhan, iman kita sedang dimurnikan, saudara. Itulah kenapa, ingat baik-baik, Yakobus 1 ayat 2-4, saya pernah membacakan firman ini. Saya lupa di ibadah yang keberapa, tapi waktu saya menyiapkan sharing selama pagi sahabat, saya diingatkan tentang Yakobus 1 ayat 2-4. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, dicobai berbagai-bagai kok bahagia. Dikatakan, sebab ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan kalau ngasih sesuatu tuh tidak pernah ada kekurangannya. Nggak ada dari Tuhan tuh ada kedukaan, kekurangan, nggak utuh, kurang ini, kurang itu, tidak ada. Tuhan kasih selalu sempurna. Kalau ada yang tidak sempurna itu karena proses buat kita. Yusuf menunggu 13 tahun. Itu secara nggak langsung kalau Anda baca tentang Yusuf, ya nunggu 13 tahun. Anda membaca tentang Daud menunggu belasan tahun. Anda membaca tentang Abraham menunggu 25 tahun. Itu sebetulnya Alkitab ngasih tahu Anda dan saya bahwa iman kita itu diuji. Kalau iman kita diuji, karakter kita akan bertumbuh. Semoga Anda paham pagi hari ini. Sehingga Anda dalam keadaan diam, mungkin sambil merem, betul juga ya. Tidak ada satu detik pun yang terbuang. Karena Tuhan tidak sedang menunda. Tuhan sedang menyiapkan kita. Tidak ada satu detik pun yang terbuang, apalagi bulanan, apalagi tahunan. Detik aja nggak dibuang kok saudara. Tetapi Yusuf 13 tahun Pak. Ya memang mungkin baru siap 13 tahun. Daud mungkin baru siap memang belasan tahun. Abraham baru siap 25 tahun. Tapi gak ada satu detik pun yang terbuang. Tuhan gak suka nunda. Kitanya yang belum siap. Banyak orang inginnya berkat. Betul ya saudara ya? Betul ya? Bahkan gak dapat berkat aja nyari-nyari. Zaman sekarang kalau gak dapat berkat nyolong. Mencuri ya. Banyak orang tuh inginnya berkat Tuhan, tapi Tuhan lebih dulu membentuk wadahnya. Ya dong, mau dikasih sesuatu yang besar, yang sempurna, yang indah, kalau wadahnya nggak kuat terus gimana? Karena kalau berkat yang besar tanpa karakternya nggak kuat, itu bisa menghancurkan orangnya loh saudara. Makanya kalau orangnya hancur kan Tuhan nggak pengen. Tuhan kalau ngasih sesuatu tuh gak ada kedukaan. Gak mungkin orangnya jadi rusak. Dapat berkat Tuhan kok malah jadi rusak. Dapat berkat Tuhan kok jadi sombong. Dapat berkat Tuhan kok malah senangnya pamer, mengunggulkan diri sendiri. Oh enggak. Berkat yang besar tanpa karakter dan karakternya gak kuat itu malah menghancurkan orang yang terima berkat. Poin yang ketiga yang mau saya sharingkan pagi hari ini. Kita siapkan besok sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa sama-sama belajar. Yang ketiga, Tuhan sering bekerja di belakang layar. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6 dikatakan, ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus, dari Betania, desa Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Tetapi ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta, dan saudaranya dan Lazarus. Ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan baik-baik. Dia mengasihi, tapi perhatikan baik-baik. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Ada kata-kata sengaja. Perhatikan baik-baik. Mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus sakit. Marta dan Maria ngirim kabar kepada Yesus, tetapi Yesus tidak segera datang. Bayangkan pikiran mereka. Bayangkan, saudara.
Mereka ngomong apa? Kalau Tuhan mengasihi kami, mengapa Dia terlambat? Tapi pagi hari ini saya mau ngomong pada Anda dan saya, termasuk pada diri saya sendiri, saudara. Keterlambatan Tuhan bukan penolakan. Saya ulangi. Anda mungkin pengen ditemukan jawaban doa. Seakan-akan Tuhan lambat. Saya hari ini mau sharing pada Anda sesuatu yang sangat penting. Perhatikan baik-baik. Keterlambatan Tuhan bukan penolakan. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah mati 4 hari. Dan justru saat semuanya terlihat terlambat, mujizat terbesar terjadi. Saya ulangi lagi. Kalaupun Anda menilai lambat, justru saat semuanya terlihat terlambat, mujizat terbesar terjadi. Anda pengen dapat mujizat biasa atau terbesar? Terbesar kan? Sabar. Terus masuk dalam koridornya Tuhan. Jangan keluar dari channelnya Tuhan, saudara. Dalam kekuatan naungan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GPI Lampir Tengah Raya, selamat pagi sahabat, jemaat online selamat pagi sahabat. Mungkin ada doa yang terasa terlambat, tapi Tuhan ngomong, aku belum terlambat. Aku sedang menyiapkan kemuliaan yang lebih besar. Saya bisa menyebutnya dengan kata sebuah ujian. Tuhan mengizinkan Anda dan saya mengalami penundaan. Memang ujian yang jenis-jenis kayak gini, yang kode-kodenya itu lambat, gitu. Tuhan terlambat. Ujian yang namanya penundaan itu jenis-jenis ujian yang kayak gini, itu pasti menyebabkan Anda dan saya bertanya, kapan ya Tuhan Engkau mengabulkan doaku? Selalu jawabannya kapan, kok lama gitu kan? Kapan Tuhan keluargaku diselamatkan? Kapan Tuhan rumah tanggaku dipulihkan? Kapan Tuhan pelayananku mengalami pertumbuhan? Kapan pelayanan kok kayak gini terus Tuhan? Jenuh Tuhan, jenuh, selalu when, kapan? Dan saya harus beritahu kepada Anda dan termasuk diri saya sendiri, saudara. Tuhan sering bekerja di belakang layar. Ibrani 11 ayat 9 dan 10 ngomong gini. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh siapa, saudara? Oleh Allah. Tuhan tuh di belakang layar, saudara. Abraham paham. Dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham mendasarkan hidupnya kepada janji-janji Allah. Siapa yang pernah terima janji Allah, angkat tangan. Nah, cukup kita mendasarkan hidup kita kepada janji-janji Allah, bukan kepada penjelasan, saudara. Abraham diutus, pergilah ke sana, nggak pernah ke sana, nggak pernah tahu kayak apa, disuruh apa juga nggak tahu, tetap berangkat, saudara. Bukan kepada penjelasan, dan seringnya memang Tuhan tidak menjelaskan, saudara. Oleh karena itulah malah iman dan karakter bertumbuh di hadapan Allah yang mau katakan amin.
Yusuf mengalami ujian penundaan. Daud mengalami ujian penundaan. Dan barusan saya sharing juga, Abraham mengalami penundaan. Roma 4 ayat 19 menjadi sampai 21. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, perhatikan baik-baik, garis bawahi, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Hari ini kita betul-betul belajar punya landasan yang kuat untuk kita besok sama-sama sharing, saudara. 2 kali ibadah. Ayat 21, tetap dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Perhatikan baik-baik, Allah berkuasa. Kalau Dia sudah berjanji, Dia berkuasa melaksanakan apa yang telah Allah janjikan. Saudara, penundaan tidak menyebabkan Anda dan saya kecewa. Tidak menyebabkan Anda dan saya meragukan Tuhan. Kalau sampai Anda kecewa dan meragukan Tuhan, yang aneh itu kita. Karena Abraham saja usianya sudah tidak muda, saudara, 100 tahun, saudara. Dia tidak kecewa, saudara. Ia tidak bimbang. Alkitab berkata, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Lalu siapa kita? Itulah kenapa disebut Bapa orang percaya, saudara. Justru Anda dan saya harus semakin menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Penundaan itu menuntun Anda dan saya menumbuhkan kesabaran, menumbuhkan ketekunan, menumbuhkan kedewasaan. Kedewasaan apa, Pak? Kedewasaan iman. Wadahnya disiapkan. Orang yang dewasa bisa menunggu dengan sabar dan dengan tekun. Karena orang dewasa ngerti ada tahapan proses kehidupan yang harus dilewati. Saudara, saya punya cerita yang sangat nyata karena saya alami waktu anak saya Brandon masih kecil, saudara. Senangnya kan setir mobil. Sejak usia 4 tahun, dia ngajak main ke tempat main di mall untuk setir mobil. Masih kecil 4 tahun, saya yang ngegas, saudara. Brandon yang setir, saya ngegas. Anda tahu, setiap kali saya di Semarang, mall buka jam 11. Saya setengah 11 sudah di depan tempat mainan, saudara. Masih tutup, saudara. Masih kerangkengan, kadang-kadang jam 10 sudah masih kerangkengan. Ayo toh, Pak. Ayo toh, Pak. Jangan lama-lama, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Belum buka, Nak. Kenapa toh? Kok belum buka? Kok belum buka? Lama toh, Mbak Sus? Kan sama susternya. Kok lama toh? Begitu kerangkeng dibuka, lari, saya digeret, saudara. Ayo, Pak, ayo. Saya pangku Brandonnya. Saya cuma bantu ngegas karena kakinya belum nyampe. Dia yang balapan, saudara, di mobil. Tak beritahu, saudara. Saya bisa berjam-jam dari buka jam 11, saya di sana jam setengah 11. Baru pulang bisa sampai jam 6 sore, saudara. Hobinya nyetir mobil balap, saudara. Apakah saya memberikan Brandon mobil sport? Kalau saat masih kayak gitu, nggak mungkin loh, saudara. Nah, itu loh sebuah gambaran nyata yang saya alami bertahun-tahun dalam mendidik anak. Sama dengan Tuhan. Tuhan akan tahu kok kapan diberinya. Iman adalah mampu menantikan dengan sabar waktunya Tuhan. Itu iman, saudara. Sekalipun kita belum tahu kapan waktunya. Amin. Sabar. Yang keempat, jangan meninggalkan tempat penantian. Lah wong tempat menantinya di situ kok ditinggal.
Itulah kenapa besok saya sharing sesuatu yang sangat penting. Saat langit belum menjawab, jangan turun dari mesbah, saudara. Tapi sebelum itu hari ini kita akan sharing dulu, saudara. Jangan meninggalkan tempat penantian. Jangan salah menilai musim yang sedang kita jalani, saudara. Buru-buru meninggalkan tempat penantian. Mari kita lihat Habakuk 2 ayat 3, saudara. Dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, perhatikan, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Perhatikan, di Habakuk 2 ayat 3 dimulai dengan sebab penglihatan. Penglihatan itu masih menanti saatnya. Kalau Anda dapat vision dari Tuhan, dapat penglihatan, masih menanti saatnya. Ia bersegera menuju kesudahannya. Ditunjukkan, nih loh, benar kan? Menuju kesudahannya dengan tidak mengecewakan. Tapi ingat, jangan Anda tinggalkan tempat penantiannya. Kalau saya antri dokter, saya jengkel sama dokternya, kok terlambat kenapa? Saya tinggalkan keluar dari rumah sakit. Setelah 1 jam, saya balik lagi. Ternyata dokternya sudah datang. Sejak saya meninggalkan tempat cuma 5 menit, dokternya datang. Dan nomor 1 adalah saya. Apakah saya begitu datang langsung masuk? Kan ya tidak, toh saudara. Malah nunggu lagi toh. Bisa jadi, oh mohon maaf Pak, kita pikir Bapak cancel. Loh yang rugi kan kita, saudara. Banyak orang gagal bukan karena Tuhan tidak bekerja. Saya ulangi lagi. Banyak orang gagal bukan karena Tuhan tidak bekerja, tapi karena mereka keluar dari proses yang terlalu cepat. Jangan menyerah sebelum waktunya. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti melayani Dia. Seringkali mujizat Tuhan berada sangat dekat, tipis sangat dekat ketika manusia mulai ingin menyerah. Dan yang rugi siapa? Kita. Ulangi lagi proses dari awal. Kesabaran ngantri lagi, menantikan lagi karena ujiannya tidak lulus. Ujian kesabaran, ujian proses. Yang kelima, yang terakhir. Semoga yang saya sharingkan pagi hari ini membuka mata rohani kita. Jadi orang itu jangan minta-mintanya instan. Di dunia minta instan. Kalau teman Anda ngomong kesuwen melu Yesus, melu aku cepat langsung, ya kan? Iki ra iso ngene, iki ra iso ngene. Saya beritahu, kalau Tuhan enggak nyuruh, jangan. Anda akan kehilangan masa depan Anda. Anda kehilangan waktu. Anda akan mengalami kerugian. Anda akan mengalami banyak hal. Anda akan ulangi dari awal. Yang kelima, yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Raja Wali tidak melawan badai. Raja Wali memanfaatkan badai. Anda memanfaatkan atau melawan badai? Oh enggak Pak. Melawan badai kalah Pak. Saya mendatangi badai. Mendatangi badai memangnya kuat, nanti keroan malahan saudara. Pegelinu encok kuat kamu semua saudara. Saya ulangi. Mohon maaf kalau bahasa saya agak belak-belakan saudara. Tapi kan saya mengasihi Anda, ya kan. Raja Wali tidak melawan badai saudara. Raja Wali memanfaatkan badai. Mari kita lihat Yesaya 40 ayat 31 saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja Wali justru naik lebih tinggi ketika badainya datang. Ya kan? Harusnya kita tambah menari-nari kalau badainya nggak seru-seru.
Ya sudah toh, kenapa? Semakin kita on fire dalam Tuhan, melayani lebih sungguh-sungguh lagi, badai yang sama yang menjatuhkan semua burung yang lain, tapi badai yang sama yang justru mengangkat Raja Wali terbang lebih tinggi. Anda mau burung yang lain atau burung Raja Wali? Keputusan di tangan Anda. Kalau burung emprit, ya tidak bisa, saudara. Tapi kalau burung Raja Wali, bisa. Saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan, umat kesayangan Tuhan, mungkin Anda mengalami masalah ekonomi. Mungkin mengalami sakit penyakit. Anda diizinkan juga dikhianati, mengalami pengkhianatan. Anda tidak kurang-kurang meneteskan air mata sampai habis air matanya. Anda mengalami penantian panjang dan sedang terjadi penantian terus dialami terus. Sekarang sedang terjadi, Anda mengalami masalah ekonomi, keuangan, sakit penyakit, keluarga, pengkhianatan, terus air mata netes. Penantian panjang, tapi pagi hari ini Tuhan berkata apa? Badai ini tidak akan menghancurkanmu, nak. Tuhan berkata apa? Tuhan akan memakai badai ini untuk mengangkat Anda dan saya lebih tinggi. Yang setuju katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih diam, ingat tetaplah berdoa. Karena doa tidak pernah sia-sia. Nggak bisa doa borongan. Saya berdoa Tuhan, detik ini juga berdoa untuk 1 minggu ke depan. Bukan begitu saudara. Tetaplah berdoa tiap hari, tiap jam, tiap saat, tiap detik. Tetaplah berdoa karena Tuhan tidak pernah mengajarkan doa borongan. Tuhan tuh pengen ketemu sama kita setiap hari, setiap kali, setiap waktu. Dan doa tidak pernah sia-sia. Tetaplah bersyukur karena ucapan syukur membuka pintu pengharapan. Kalau Anda bersyukur, terima kasih aku ngalami ini Tuhan. Anda kan punya pengharapan baru. Anda kan dikasih hikmat. Jalan apa yang harus ditempuh sehingga Anda punya pintu yang dibuka. Oh ini dulu, sebelum itu ini dulu yang dibuka. Kita mau nggak mau belajar lagi dengan pintu yang satu ini. Membuka pengharapan. Tetaplah setia. Pada saat kita setia, kesetiaan itu akan menjadi sebuah kecepatan. Serius, semakin Anda nggak setia, keluar dari track, Anda akan lambat lama. Tapi kalau Anda setia itu lebih penting dari sebuah kecepatan. Kalau nggak setia, tambah lambat. Semakin setia, tambah lebih cepat. Kecepatan Anda itu nggak ada artinya. Itulah kenapa kesetiaan kita itu lebih penting dibandingkan kecepatan dari kacamata kita. Kecepatan kita tuh mentanya sakarepe dhewe. Kesetiaan lebih penting daripada istilah kecepatan dari yang kita pahami. Kalau Anda pengen dengan Tuhan lebih cepat, setia. Tetaplah percaya karena Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Saya harap pagi hari ini kita sama-sama dewasa. Dan hari Sabtu ini manfaatkan dengan baik untuk Anda rest. Nikmati weekend bersama keluarga. Besok kita sama-sama belajar. Kita akan sama-sama muji dan menyembah Dia. Satu pujian sebelum kita mengakhiri. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai.
aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mungkin pagi ini ada dari saudara, dari sahabat yang berkata, Tuhan, aku sudah lelah. Tuhan, sampai kapan aku menunggu? Tuhan, kenapa Engkau diam? Dimanapun Anda berada, mungkin saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dengarkan baik-baik, saudara. Kalau hari ini saudara belum melihat tangan Tuhan bekerja, bukan berarti tangannya berhenti bekerja. Mungkin mata kita yang belum melihatnya, tapi surga sedang sibuk mempersiapkan sesuatu buat Anda dan saya. Suatu hari saat itu terjadi, saat itu digenapi, saat itu dijawab dengan caranya yang ajaib, Anda akan berkata, sekarang aku mengerti. Ini loh kata-kata yang setiap kali saya coba merenung juga, kenapa dulu aku menikah, pengen punya usaha di Amerika, visa nggak keluar, ya kan? Coba ke London, visa nggak keluar. Tapi akhirnya saya percaya dan saya tahu dan akhirnya saya mengerti. Istri saya berkata, untung ya kita dulu nggak dikasih visa. Untung ya kita dulu dilarang untuk buka ini, buka itu, karena ambisimu terlalu besar, kata istri saya. Oh ya, kalau Anda bilang ambisi Anda dan saya bisa jadi ambisi buta, sudah, nggak ada habisnya, sudah. Tapi suatu hari saat Anda dicelikkan matanya dan Anda dijawab semua janji-janji yang Tuhan berikan pada Anda dan saya, Anda kan ngomong gini, sekarang aku ngerti. Ternyata ketika Tuhan itu seakan-akan tanda petik diam, Dia sedang mengatur semuanya dengan sempurna. Mari kita tutup mata, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Bagi semua sahabat Tuhan yang pagi ini sedang menunggu jawaban doa, kuatkan mereka ya Tuhan, kuatkan mereka. Bagi yang semua sahabat yang hampir menyerah pagi ini Tuhan, peluk mereka dengan kasih-Mu, beri kekuatan dan penghiburan Tuhan.
berikan kekuatan dan penghiburan. Bagi semua sahabat yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan bukakan jalan yang ajaib. Mujizat-Mu nyata, Tuhan, masih ada sampai hari ini. Tangan-Mu terulur buat semua orang membutuhkan mujizat-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bagi yang menangis diam-diam, Roh Kudus menghiburkan mereka, ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami belum melihat, ya Tuhan, kami tetap percaya. Sekalipun kelihatannya Engkau diam, ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya surga sedang bekerja, dan kami menerima kekuatan baru, menerima pengharapan baru, menerima musim yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mendorong Anda untuk jangan pernah menyerah di musim penantian-Mu, karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda dan saya lebih besar dari apa yang sanggup dilihat oleh mata kita, saudara. Pagi hari ini sebelum selesai, angkat kedua tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepak-Nya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Kenapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai berjumpa dengan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Saya meminjam tangan Anda untuk share kepada orang-orang membutuhkan, karena banyak sekali sekarang ini orang-orang yang mengalami banyak pergumulan yang tidak ringan, saudara. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar, di masyarakat. Kena apa sedikit, marah, hancurkan, hancurkan. Ini tanda-tanda sudah, maksudnya itu bukan tanda-tanda orang yang beradab, gitu, saudara. Orang yang tidak punya kesabaran. Orang yang seenaknya sendiri. Mau dunia membutuhkan Anda dan saya. Jangan pernah Anda diam saat Anda melihat banyak orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Share, selamat pagi sahabat, doakan mereka, temani mereka, kasih mereka, bantu mereka punya jalan keluar. Saya percaya bahwa semua orang yang mengasihi Tuhan, mereka pasti akan mengasihi sesamanya. Terima kasih untuk semuanya, sampai ketemu besok pagi, 2 kali ibadah, jam 9 dan jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan